Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Azari dan rekan saya Abdul Abda Hafiz. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pendaftaran seminar Universitas Indah Prasta PGRI 2020. Dan ini merupakan codingan program dari aplikasi pendaftaran seminar dan yang ini adalah database untuk program aplikasi pendaftaran seminarnya. Oke, saya menjelaskan terlebih dahulu codingan program seminar. Oke, oke, yang pertama di sini import yang dibutuhkan sudah saya kasih sedikit penjelasan. Import yang dibutuhkan tuh ada beberapa import Java, SQL dan Swing. Pertama tentang komponen atau fungsinya itu merupakan sebuah fungsi import yang digunakan untuk proses deklarasi kelas yang berisi komponen dari sebuah program yang dibuat. Kalau yang Java AWT dimension itu fungsinya untuk dimensi masuk ke dalam kelompok kelas untuk menentukan dimensi panjang dan lebar suatu komponennya. Kalau yang connection itu yang untuk berkoneksi menghubungkan programnya dengan database yang ada di program tersebut. Kalau untuk drive manajernya itu untuk memanggil driver JDBC ke memori dan dapat juga digunakan untuk membuka koneksi ke sumber programnya. Dan kalau connection yang tadi ini kelewat, koneksi itu mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data source digunakan untuk membuat suatu objek statementnya. Kalau yang state kalau yang statementnya ini mempresentasikan suatu perintah SQL, jadi digunakan untuk menerima objek result setnya. Kan di sini juga ada result setnya bawahnya. Ya sama aja sih untuk mempresentasikan sebuah hasil dari database yang dihasilkan dari statement SQL. Kalau yang J option pen, kalau yang SQL exception-nya itu untuk suatu kelas exception sih yang membuat kesalahan atau error. Jadi biar ketahuan error atau enggaknya program tersebut, jadi bisa ke detect gitu. Kalau yang J option pen-nya untuk membuat tabel sih, sama kayak tabel default table model, jadi kayak untuk membuat tabel di program, jadi ada beberapa tabel, itu fungsinya yang itu. Dan lanjut lagi, public class-nya judulnya seminar. Jadi private connection-nya kan tuh buat apa? Nyambung ke database-nya, statement-nya juga yang dijelaskan. Terus lanjut ke set title-nya. Title pada output yang dilihat tuh pendaftaran seminar, titel pada aplikasi, tampilan memanggil void tampilan, sudah saya jelaskan sedikit. Ada pengertiannya, koneksi untuk memanggil public void koneksi, table untuk kayak membuat table pada program. Dan di sini ada dimension screen size, toolkit, get default toolkit, jadi membuat layout tampilan di tengah pada saat ditampilkan. Jadi di programnya itu layout codingannya kelihatan. Terus yang di sini public void koneksi untuk menghubungkan programnya sama database yang tadi. Yang ini JDBC-nya, yang drive JDBC. Nah, ini ada, jadi isi tabel ini ada nanti ada NPM, nama, kelas, dan telepon. Dan ini default tabel model. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan di apa Java Swing default ada tabel modelnya itu untuk, jadi tabelnya itu ada
kalimat untuk menambahkan, bukan kalimat sih, kayak untuk di tabel ada bacanya npm, nama kelas, nama telepon. Kita selanjutnya ke bawah menggunakan Java Swing, dan nanti ada buton ganti, ada buton gantinya di output. Setelah print load step koneksi ke database, daftarkan JDBC driver. Untuk menambahkan npm, nama, kelas, dan nomor telepon. Pakai catch. Ini tabel-tabelnya dan namanya pakai Java Swing. Kemudian ada nanti tombol untuk buton cari datanya, mereset data, simpan, dan hapus. Jadi belum semuanya saya kasih pengertian masing-masing lainnya itu fungsinya buat apa. Ini lagi untuk proses. Jadi di sini npm-nya saya jadiin primary key. Primary key pada program seminarnya. Ini ada penjelasannya. Nah, ini udah selesai semua program dari codingan program aplikasinya. Dan lanjut saya presentasikan database dari programnya. Sama program database-nya udah saya kasih sedikit penjelasan sih, sedikit aja. Yaitu yang pertama, import Java-nya, import yang dibutuhkan Java SQL, public class-nya di yang JDBC driver, nama dan database-nya. Kemudian deklarasi variabel dari Java SQL. Jadi ini pakai try yang untuk mendaftarkan JDBC driver kayak untuk menghubungkan database-nya pada program tersebut. Ini untuk mengkoneksikan program tadi untuk menyimpan data database-nya, untuk menambahkan query, membuat database, dan ini membuat tabel pada database. Menggunakan JDBC MySQL untuk mengondisikan database yang telah dibuat, menambahkan query. Nah, ini kesalahan catch SQL untuk menangani kesalahan untuk JDBC, yang XXMA untuk menangani kesalahan pada kelas for name. Dan ini final itu akhir dari program yang kita buat tadi. Selesai, dan berikut saya tampilkan output dari program yang saya buat ini. Dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul Abda Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Abda Hafiz akan menjelaskan sistem output apa yang sudah kita buat hari ini. Cara penggunaan pertama, masukkan npm. Nah, npm seperti dijelaskan tadi, npm di sini sebagai primary key ya. Jadi untuk apa-apa kita
menggunakannya npm. Pertama, misalkan kita masukkan npm 123. Nah, untuk nama kita taruh saja nama Budi. Untuk kelas kita taruh saja R3Z misalkan. Nah, untuk nomor telepon kita masukkan 555. Nah, untuk menyimpan datanya, setelah data sudah terisi penuh, npm sudah, nama sudah, kelas sudah, nomor telepon juga sudah, kita klik simpan untuk menyimpan data tersebut. Nah, akan muncul pop-up berhasil jika semua data terisi penuh. Klik OK. Nah, di bawah adalah tabel tampilan nama npm yang sudah kita ketik, nama, kelas, dan nomor telepon. Nah, bagaimana jika ada kesalahan untuk mengubah tabelnya? Nah, jika ada kesalahan, kita cukup tulis primary key-nya aja. Primary key-nya apa? npm. Nah, kita tulis npm-nya berapa tadi? 1, 2, 3. Nah, kita nggak usah tulis ulang, tapi kita cukup klik cari, maka akan muncul lagi data tersebut. Nah, setelah muncul, kita cari apa yang mau diubah. Misalkan kelasnya salah, kita ganti kelasnya menjadi R3Y. Ya, tadi R3Y kita ganti jadi R3Z misalkan. Nah, kalau sudah klik, ya sudah diganti, kita kliknya jangan simpan, tapi kita klik ganti, maka tabel tersebut akan terganti yang tadinya kelas R3Y menjadi R3Z. Nah, klik OK, maka tabel tersebut akan berubah menjadi R3Z, apa yang kesalahannya disebut. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus data tersebut? Nah, sama seperti di awal, kita tulis, ketik primary key-nya, misalkan 1, 2, 3, klik cari. Nah, baru di bawah kita klik hapus. Klik OK, maka tabel tersebut akan hilang. Ya, sekian dari saya. Silakan Saudara Irfan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, Irfan Azari dan Abdul Ada Hafiz. Berikut adalah yang sudah saya presentasikan dengan rekan saya, itu program pendaftaran seminar. Kekurangannya, mohon maaf atas ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.